Halo sahabat digital, selamat datang kembali di program kita kali ini. Saya Salia Vanessa, mahasiswa dari BINUS Online University yang akan memandu Anda dalam diskusi yang sangat penting hari ini. Proyek personal saya kali ini adalah bagian dari mata kuliah pendidikan karakter Pancasila dengan learning objektif mendesain proyek tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Pancasila bukan hanya teori tapi adalah kompas hidup kita, apalagi di era digital yang penuh dinamika ini. Sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals, khususnya SDG 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dan SDG 4, Pendidikan Berkualitas, kami akan menggali bagaimana Pancasila bisa menjadi fondasi etika digital dan membangun karakter tangguh di kalangan generasi muda. Hari ini, saya sangat beruntung bisa mewawancarai sosok inspiratif yang sangat relevan dengan topik ini. Telah hadir bersama kita Insinyur Altaf Sugiarto. Beliau adalah pemilik toko ABC Seluler, sebuah usaha di bidang digital dan telekomunikasi di Gianyar, Bali. Selain kesibukan berwirausaha, Bapak juga aktif menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri dengan bermain tenis beberapa kali seminggu dan jogging setiap hari. Selamat datang Bapak Altaf Sugiarto. Terima kasih banyak Salia Vanessa, senang bisa bergabung di acara ini. Bapak Altaf, sebagai wirausaha yang bergerak di bidang digital dan telekomunikasi, tentu Bapak sangat merasakan denyut nadi era digital. Dari kacamata bisnis dan pengalaman Anda, bagaimana Anda melihat relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika digital saat ini? Apakah Pancasila justru semakin urgent dalam membangun kepercayaan dan etika di dunia usaha? Betul sekali Salia. Bagi saya Pancasila bukan hanya relevan, tapi justru semakin urgent. Bahkan dalam konteks bisnis digital, di dunia maya kepercayaan itu mahal sekali. Nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan musyawarah sangat esensial dalam membangun reputasi dan kepercayaan dengan para pelanggan, vendor, maupun karyawan. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk selalu berlaku adil dalam transaksi, tidak menipu atau mengambil keuntungan sepihak. Pancasila ini menjadi filter sekaligus kompas bagi kami dalam beroperasi di era serba digital ini. Melihat kondisi tersebut, sebagai pemilik toko ABC Seluler, tantangan spesifik apa saja yang paling sering Bapak hadapi dalam mengimplementasikan nilai Pancasila di ruang digital? Misalnya, bagaimana hoaks tentang produk, ulasan negatif yang tidak benar, atau kurangnya etika dalam berinteraksi online dapat berdampak pada operasional bisnis Anda atau etika digital yang Bapak saksikan pada generasi muda yang menjadi karyawan atau pelanggan? Banyak sekali tantangannya, Salia. Pertama, hoax dan misinformasi yang bisa merusak nama baik. Satu ulasan negatif atau hoax bisa menyebar cepat dan menjatuhkan kepercayaan pelanggan kepada kita. Padahal mungkin itu tidak benar. Ini bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kebenaran. Kedua, persaingan yang tidak sehat di dunia digital. Ada saja yang menggunakan cara-cara tidak etis untuk menjatuhkan kompetitor. Ini mengikis nilai keadilan dan persatuan. Ketiga, kami juga melihat krisis identitas para beberapa generasi muda. Mereka mungkin belum punya fondasi yang kuat tentang etika digital, sehingga mudah ikut menyebarkan konten yang tidak pantas atau terlibat cyberbullying yang tentu saja bertentangan dengan sila kedua dan ketiga. Digitalisasi memang mempercepat bisnis, tapi juga mempercepat degradasi moral jika kita tidak punya filter nilai yang kokoh. Sangat mencerahkan Bapak. Lalu dari kacamata wirausaha seperti Bapak di ABC Seluler, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan secara praktis dalam dunia bisnis digital dan dalam keseharian generasi muda yang terlibat di dalamnya? Adakah contoh konkret yang bisa dibagikan dari pengalaman Bapak, misalnya dalam berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, dan dalam strategi bisnis online? Tentu, implementasinya harus jadi living value di setiap sendi bisnis kami. Sila pertama,
ketuhanan Yang Maha Esa. Kami berusaha jujur dalam setiap transaksi dan informasi produk di platform online. Tidak ada janji palsu atau manipulasi harga. Kami berikan harga sesuai dengan kenyataan. Kami percaya integritas itu adalah berkah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan pelayanan pelanggan yang adil dan prima. Kami selalu menghargai hak-hak konsumen, menangani keluhan dengan etis, dan memastikan setiap pelanggan merasa dihargai, baik di toko fisik maupun saat berinteraksi online. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Membangun tim kerja yang solid, menjaga kekompakan antar karyawan, dan tidak menyebarkan fitnah atau informasi negatif tentang kompetitor di media sosial. Kami fokus pada persatuan internal dan membangun ekosistem bisnis yang sehat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengambil keputusan bisnis, kami sering melibatkan musyawarah internal dengan tim. Untuk masukan pelanggan, kami aktif mendengarkan ulasan dan saran mereka, dan mencoba beradaptasi demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memastikan harga yang kompetitif dan adil, serta memberikan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat sekitar. Kami juga berusaha berkontribusi pada ekonomi lokal di Gianyar. Intinya, jadilah digital entrepreneur yang berkarakter Pancasila. Sangat inspiratif dalam konteks SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera dan SDG 4 pendidikan berkualitas. Bagaimana peran perguruan tinggi dan komunitas dapat diperkuat untuk membentuk karakter Pancasila di era digital ini, terutama untuk mencetak wirausaha dan tenaga kerja digital yang beretika, serta menjaga kesehatan mental mereka di tengah tantangan online. Perguruan tinggi dan komunitas punya peran yang sangat besar. Pendidikan harus mencetak lulusan yang tidak hanya punya skill teknis, tapi juga punya fondasi etika digital yang kuat. Misalnya, melatih para mahasiswa bagaimana mengelola reputasi online, etika beriklan, atau cara menanggapi kritik di media sosial. Ini sejalan dengan SDG 4, menciptakan pendidikan yang aplikatif. Untuk SDG 3, komunitas dan kampus bisa aktif mengedukasi tentang pentingnya literasi digital untuk menjaga kesehatan mental di dunia online, melawan cyberbullying, dan mempromosikan interaksi yang positif. Kami sebagai pelaku usaha juga berharap ada lebih banyak inisiatif yang membekali generasi muda dengan digital citizenship berbasis Pancasila, karena merekalah karyawan dan pelanggan kami di masa yang akan datang. Sebagai penutup, apa pesan utama Bapak kepada generasi muda Indonesia agar tetap teguh berkarakter Pancasila di tengah gempuran era digital, sekaligus menjadi agen perubahan positif bagi bangsa dan khususnya bagi dunia wirausaha digital? Pesan saya sederhana saja. Jadikan Pancasila sebagai fondasi dalam setiap langkah digital dan wirausaha kalian. Gunakan teknologi untuk berinovasi dan menyebarkan kebaikan buat seluruh masyarakat. Bukan hanya hal yang negatif. Bangun bisnis dengan integritas, berinteraksi dengan etika, dan jangan mudah menyerah menghadapi tantangan digital. Ingatlah bahwa setiap tindakan digital kalian adalah cerminan karakter bangsa. Dengan karakter Pancasila yang kuat, kalian akan menjadi arsitek peradaban digital yang beradab dan pengusaha sukses yang berkah, bukan hanya konsumen teknologi. Terus belajar, terus berkarya, dan selalu jadikan Pancasila sebagai pedoman. Terima kasih banyak Bapak Altaf Sugiarto atas waktu dan wawasan yang sangat berharga. Diskusi hari ini benar-benar membuka mata kami tentang betapa vitalnya Pancasila di era digital dan bagaimana kami bisa mengimplementasikannya secara nyata, bahkan dalam dunia wirausaha. Demikianlah wawancara saya untuk proyek personal Project Based Learning ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi muda berkarakter Pancasila di era digital. Saya Salia Vanessa dengan NIM 28026-25372. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Salam Pancasila.